Apa itu gen? Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat individu yang diturunkan. Gen-gen yang ada dalam kromosom tidak memiliki batas-batas yang jelas. Walaupun demikian, gen dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan fokus gen-gen yang bersesuaian. Peran penting gen. Gen merupakan suatu kesatuan kimia sebagai materi. Hereditas gen memiliki beberapa fungsi, antara lain A. sebagai jarak tersendiri yang ada pada kromosom. Jarak adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. B. menyampaikan informasi genetik dari induk ke keturunan. C. mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Simbol-simbol pada gen. 1. Gen dominan disimbolkan oleh huruf kapital seperti dalam kurung A atau W tutup kurung. Gen dominan seperti namanya bersifat dominan dan dapat menutupi ekspresi gen yang lain, sehingga gen ini akan sering muncul pada keturunannya. 2. Gen resesif disimbolkan oleh huruf kecil misalnya dalam kurung A dan W tutup kurung. Gen resesif bersifat malu-malu sehingga sifatnya tidak langsung terekspresikan, namun tertutupi oleh gen dominan. Walaupun tertutupi, gen resesif tetap memberikan efek yang terselubung. Selanjutnya yang ketiga adalah gen homozigot, disimbolkan dengan dua huruf kapital misalnya dalam kurung A besar dan W kecil tutup kurung. Dilansir dari Healthline.com, gen homozigot adalah gen yang mengandung dua identik sehingga menurunkan sifat yang identik pula. Keempat, gen heterozigot disimbolkan dengan satu huruf kapital dan satu huruf kecil misalnya dalam kurung A besar A kecil dan W besar W kecil tutup kurung. Gen heterozigot adalah gen yang berisi dua gen berbeda, berisikan gen dominan dan gen resesif. Kelima, genotip adalah sifat keturunan yang tidak dapat terlihat dan berkaitan dengan gen. Simbol-simbol gen di atas seperti dalam kurung A besar A kecil dan A besar A kecil dan A besar tutup kurung termasuk pada sifat genotip. Keenam, keturunan dilambangkan dengan huruf buka kurung F besar F1 tutup kurung berarti keturunan pertama atau anak, F2 berarti keturunan kedua atau cucu, dan F3 adalah keturunan selanjutnya. Hal ini disebut dengan fenotip, yaitu hal yang dapat dilihat seperti bentuk dan warna. Selanjutnya, apa itu alel? Alel adalah bentuk varian dari gen yang sama yang ditentukan di lokasi yang sama, lokus pada kromosom yang berbeda. Struktur yang mengandung bahan genetik kita ketika manusia bereproduksi, masing-masing orang tua berkontribusi satu alel ke kromosom keturunannya. Itulah sebabnya kita dianggap sebagai spesies diploid. Selanjutnya, peran penting alel. Alel dapat memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk satu pekerjaan tertentu. Alel mempunyai tugas yang sama disebut alel homozigot, sedangkan alel yang tugasnya berbeda disebut alel heterozigot. Fungsi terpenting dari alel adalah menentukan penampilan fisik kita, fenotip. Kombinasi alel dari masing-masing induk dari sekitar 2000 atau 20 sampai dengan 25.000 gen pengkode dapat berupa homozigot dan heterozigot. Catatan, ada gen kode dan gen non-kode umumnya dikenakan sebagai DNA sampah dalam kode genetik. Pengkodean gen akan memiliki efek yang terukur pada fenotip dan kehidupan organisme, sementara gen yang tidak mengkode dianggap pengisi dan tidak memiliki efek. Bahkan dalam genom manusia, sekitar 98% informasi genetik dianggap sampah. Selanjutnya ada jenis-jenis alel.
1. Alel dominan. Kata dominan digunakan untuk menggambarkan apa yang berhasil mendominasi atau memaksakan. Penting juga untuk diketahui bahwa alel dominan tidak selalu memainkan peran dominan ini. Dengan cara yang sama bahwa resesif dapat menjadi gen dominan dalam kasus-kasus tertentu. 2. Alel resesif. Mereka adalah yang paling tidak mungkin untuk mengekspresikan atau menentukan karakteristik fisik atau genetik pada individu. Mereka memanifestasikan hanya di hadapan alel resesif lain. 3. Alel ganda adalah perbedaan yang dimiliki suatu gen. Mereka mampu memiliki lebih dari 2 opsi untuk mengkarakterisasikan suatu gen. Mereka bertanggung jawab atas berbagai karakteristik yang dapat kita amati pada makhluk hidup. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.